Yo, selamat datang di channel baru. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel Interstellar Slime Dataken volume 13 part 2. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Setelah menelpon Raja Kajel, Rimuru diminta untuk menunggu karena Raja Kajel sedang dipanggil. Mendengar tuannya disuruh menunggu, Sion marah. Bagi Sion itu tidak sopan jika harus tuannya menunggu. Rimuru meminta Sion untuk menggunakan alat ini. Namun Sion menolak karena Sion tidak tahu cara menggunakan alat ini. Setiap kali diajari menggunakan alat ini, alat selalu rusak karena pikiran Sion sangat keras. Kajel menerima telepon, "Maaf membuatmu menunggu." Rimuru memberitahu bahwa gerbang kota timur Dwargon telah diblokir ke Kekaisaran Timur. Mereka para pasukan yang dipimpin Yuki Kagurajaka. Siragus memperlihatkan pasukan Kekaisaran Timur membentang luas memblokir gerbang timur. Tapi aku ragu ini jebakan atau bukan, dan ini sama seperti siapa yang dikatakan Kadra. Untuk berjaga-jaga, Rimuru tidak percaya kepada Kadra. Ya, walaupun Kadra sudah meninggalkan Kekaisaran Timur. Kajel menjelaskan, sepertinya Kekaisaran Timur sedang mengelak dan menipu utusan yang kukirim. Menurut hukum, Dwargon adalah serangan terakhir dan bukan yang pertama. Karena itu, Dwargon akan menunggu Kekaisaran bergerak. Jadi berita yang diterima Kadra, Kekaisaran akan menyerang Dwargon terlebih dahulu. Jika menurut hukum, Dwargon akan diserang setelah mengalahkan bangsa Barat. Rimuru bertanya-tanya dan melirik Benimaru yang tersenyum. Merasa pikirannya sama dengan Benimaru, Rimuru berdiri. Kekaisaran telah melanggar dan memasuki hutan Jura tanpa izin, dan aku ingin negara sekutu mengikuti Tempest. Kajel tertawa. Negara Tempest itu wajib bernegosiasi dengan Kekaisaran Timur. Jika perang tidak bisa dihindari, Dwargon sekutu Tempest, dan Dwargon akan tetap berada di garis pertahanan. Berhati-hatilah Rimuru, kita tidak tahu seberapa kuat tank itu. Sepertinya di Kekaisaran era pedang telah berakhir. Rimuru bertanya kepada Rapelsan. Rapelsan, bagaimana jika bubuk Misio dijadikan peluru sihir? Rafael melapor. Hasil hitungan dari rumus sihir menyatakan memungkinkan menghasilkan peluru yang lebih kuat dari tank itu. Lebih buruknya lagi, peluru sihir senjata kinetik pertahanan anti sihir tidak akan berguna. Dengan kata lain, kita harus menggali parit untuk pertahanan. Kajel bertanya, Rimuru, apakah kita bisa menang? Dengan bangga Rimuru meyakinkan, kita akan menang apapun yang terjadi. Paket data habis, panggilan berakhir. Pasukan Kekaisaran Timur masuk jauh lebih dalam ke hutan Jura. Rencana pertama untuk negosiasi, tapi siapa yang cocok untuk dikirim? Rimuru melirik Gabil dan Kopta. Bagi Rimuru, mereka berdua terlalu bodoh, dan yang paling tepat adalah Tastarossa. Rimuru menghubungi Gabil dan Kopta yang sedang berkemah dengan telepati net. Mereka menunggu perintah selanjutnya. Walaupun pasukan Kekaisaran bergerak, Gabil dan Kopta bodoh amat dengan pasukan Kekaisaran Timur. Mereka berkemah dengan santai. Di samping Kopta terlihat sebuah meja. Tastarossa dan Altima duduk manis dan menikmati teh yang sudah disiapkan. Veron sebagai pelayan, sedangkan Jonda menyiapkan camilan untuk Kopta dan Gabil. Pujian untuk Jonda datang bertubi-tubi. Jonda berterima kasih lalu kembali ke sisi Altima. Altima bisa dikatakan selebritis di negara monster. Namun hanya segelintir orang yang berani menyapanya. Altima dan Testa memberi nilai jempol ke bawah untuk Jonda. Makanan yang disiapkan Jonda hanyalah daging panggang, terlebih lagi daging hasil buruan. Sebagai juru masak, Altima meminta Jonda untuk mengasah kemampuan memasak dan berlatih di bawah bimbingan Suna dan Yoshida. Dengan begitu Jonda bisa berguna bagi Altima. Gabil yang melihat, Gabil membela Jonda. Gabil pikir yang Jonda tahu Nona Altima tidak mempermasalahkan rasa, tapi Jonda sudah berusaha keras melayani Nona Altima. Tastarossa memasang ekspresi tertarik kepada Gabil, namun tidak dengan Altima. Karena kata-katanya untuk Jonda ditentang oleh Gabil.
Di tengah situasi yang berkembang, Gupta tidak bisa membaca situasi. Gupta bertanya, "Apa maksudmu, Gabil-san?" Gabil menjelaskan, "Nona Altima dan Nona Testarossa, mereka tidak mampu membeli kemewahan. Nona Altima meminta Junda untuk berlatih memasak di bawah bimbingan Nona Suna dan Tuan Yoshida." Gabil terus mengoceh sampai dengan keinginannya. Keinginan Gabil sangat ingin populer di kalangan wanita. Rimuru Sama juga memberiku nasihat. Rimuru Sama bilang, kita tidak boleh membuat pihak lain marah kepada kita. Cerita Gabil terus berlanjut, tidak ada yang bisa menghentikannya. Junda akhirnya paham setelah mendengar ocehan Gabil. Junda bertekuk lutut di hadapan Testarossa dan Altima. Junda berjanji akan melakukan yang terbaik. Namun Altima dan Testarossa mengabaikan Junda. Mereka berdua malah berdebat tentang bawahannya. Testarossa sangat kagum dengan bawahan Altima dan sangat hebat sedangkan bawahanku. Altima menyela. "Apa yang kau maksud, Mos Hansien? Mos dia sangat berguna. Sedangkan Sien sangat ahli dalam administrasi. Dan aku sangat iri kepadamu. Kau punya bawahan yang berhubungan dengan fisik yang dapat menangani tugas-tugasmu yang tidak penting." Semua orang yang menonton perdebatan Altima dan Testarossa, mereka hanya diam tanpa kata. Mereka semua sadar gadis-gadis cantik ini adalah puncak dari iblis. Pada saat yang sama, Junda dan Veron sangat bahagia melihat tuannya tenang dan mengenalinya. Namun ada satu orang yang gagal membaca situasi, dia King Gupta. Gupta mengkritik dua iblis. Bagi Gupta, wanita itu pemilih dan itu menyebalkan. Ingin makan saja meminta sesuatu yang aneh-aneh agar mudah dimakan. Gabil-san, aku mengerti maksudmu dan itu sangat menyebalkan. Gabil memarahi Gupta. Aku tahu itu jujur perasaanmu. Tapi Rimuru Sama bilang, itu tidak baik mengatakan kritikan kepada wanita dengan sangat lantang. Gupta melanjutkan, "Ini medan perang. Jadi jangan pilih-pilih makanan, makanlah apa yang ada. Dan itu keyakinanku sebagai komandan." Karena rasa tanggung jawab yang besar, Gupta tidak tahu siapa kedua wanita ini. Testa berkata, "Gupta-kun, kau sangat lucu dan itu membuatku sangat merinding." Altima dan Testa menghadapi Gupta penuh senyuman. Namun yang memahami di balik senyuman kedua iblis, itu terlihat sangat mengerikan. Mereka semua bergumam dalam hati, "Gupta-kun, selamat tinggal. Jaga dirimu baik-baik di alam sana." Gopeci segera berdiri dan menghentikan Gupta agar tidak dilanjutkan. Bagi Gopeci, walaupun dua iblis tidak benar-benar marah dan hanya permainan yang menarik, itu lain ceritanya jika bermain dengan puncak iblis. Baginya nyawa Gupta hanya bergantung kepada satu tali. Keajaiban telah menyelamatkan Gupta. Rimuru menghubungi Testa dengan telepati net. Tuannya memanggil seketika Testa berlutut. "Rimuru Sama, apa yang bisa saya bantu?" Rimuru menjelaskan, "Tempest akan menjadi garda depan melawan kekasaran timur. Utamakan negosiasi dengan mereka, dan aku akan mengangkatmu ke posisi yang berkuasa penuh. Jadi aku ingin kau bekerja sama dengan Gupta dan Gabil. Ini mungkin sangat berbahaya. Apakah kau menerima tugas ini?" Dengan senang hati Testa menerima tugas ini, dan akan kubuktikan kepada kekaisaran betapa agungnya Rimuru Sama. Rimuru melanjutkan, "Aku ingin menghindari perang, tapi jika itu sia-sia, kau boleh melenyapkan mereka." Bagi Testa, orang-orang yang berani mengabaikan tuannya, mereka dapat berada di dunia ini. Mereka semua akan kuhancurkan. Ekspresi Testa benar-benar ingin membunuh. Gabil yang menyadari niat membunuh Testa. Gabil tidak ingin berhubungan dengan Testarossa. Dia benar-benar mengerikan. Namun tidak dengan Gupta. Dia sesuatu yang lain dari yang lain. Gupta meminta tuannya untuk tidak khawatir. Bagi Gupta, Testarossa mengatakan sesuatu yang berani seperti ini karena dia sangat bersemangat, dan aku akan mendukungnya dengan baik. Jadi Rimuru Sama tidak perlu khawatir. Menjadi komandan adalah tugasku melindungi wanita yang rapuh ini. Mendengar itu seketika Rimuru tercengang dan tidak bisa berkata apa-apa. Sementara Testa hanya tersenyum pahit. Anak ini sangat bodoh, tapi aku tidak membencinya. Testa sangat heran. Masih ada orang yang salah paham kepadanya sejauh ini. Niat membunuh Testa sangat terasa, namun Gupta tidak menyadarinya. Rimuru yang khawatir kepada Gupta yang bodoh. Rimuru mengirim mereka untuk menemani Testarossa dan Gupta. "Teman-teman, lakukan yang terbaik dan jangan sampai terbunuh." Itu kata-kata terakhir sebelum telepati net terputus. Gupta berteriak, pasukan monster pun bergerak. Di sisi lain, Rimuru tidak menyangka perang akan terjadi.
Bagi Rimuru, mengirim Testa adalah hal yang tepat. Tapi jika dilihat, Testarossa mirip dengan Diablo. Dan aku sangat yakin Testarossa pasti akan mengagunkanku di hadapan musuh. Dan jika itu benar terjadi, tidak diragukan lagi keduanya anak bermasalah. Di samping itu, Rimuru tertimpa rezeki nomplok. Pertumbuhan Gupta sangat baik dengan kerja kerasnya sendiri. Alasan Rimuru memberi Gupta posisi komandan Kop itu agar Rimuru bisa bermalas-malasan. Namun setelah Gupta menginjak Anjur Darat, Rimuru gagal bermalas-malasan. Rimuru ingin memberitahu Gupta siapa sebenarnya Testarossa sebelum Testa benar-benar marah. Rimuru meminta Rangga untuk melindungi Gupta jika terjadi sesuatu. Dengan teleportasi spasial, Gupta pergi menuju Gupta. Sedangkan Benimaru akan mengorbankan 100 Goblin Rider untuk menguji kekuatan musuh. Ya, walaupun mengorbankan Gupta itu tidak masalah. Benimaru memberi perintah Goblin Rider untuk lari ke dalam bayangan Shadow Step jika tidak bisa mengalahkan musuh. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.